Gimana kabar Anda sore ini? Lebih baik atau lebih buruk dari tadi pagi? Lebih baik. Oh, puji Tuhan ya. Kalau habis bernyanyi, habis merenungkan firman Tuhan, lalu kondisinya jadi makin kurang baik. Nah, ini ada tanda tanya kan. Ya, puji Tuhan kita makin baik. Mari kita buka Alkitab di dalam Kejadian pasal yang ke-39. Dan kita akan baca hampir seluruh pasal ini. Supaya cepat saya yang akan membacakannya. Jemaat sekalian silakan menyimak. Kejadian pasal 39. Oke. Kalau sudah dapat, kita akan mulai membacanya. Saya akan membaca, jemaat sekalian silakan menyimak, mengikuti dalam hati. Kejadian pasal 39, Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya, dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku, selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu, seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu, bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya, sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begini-begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih catatan yang lengkap akan semua prinsip-prinsip kebenaran yang akan kami butuhkan untuk menjalani kehidupan dengan kudus telah Engkau tuliskan di dalam firman-Mu. Ketika kami membukanya dan merenungkannya, maka Engkau akan memberikan hikmat kepada kami dan menyingkapkan kehendak-Mu kepada kami.
supaya kami tahu dan menggunakan kebenaran dan prinsip-prinsip itu untuk menjalani hidup kami sesuai dengan langkah-langkah yang sudah Engkau tetapkan bagi kami. Biarlah waktu ini kami pakai dengan baik dan kami bisa berfokus untuk mengalahkan godaan seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Beberapa ayat terakhir ini, ayat 21 sampai 23, saya simpan untuk khotbah-khotbah yang berikutnya. Karena untuk hari ini, tema khotbah saya adalah lari dari godaan. Nah, secara spesifik, di sini godaan yang dihadapi oleh Yusuf adalah godaan yang sifatnya seksual. Nah, Yusuf ini adalah seorang karakter yang luar biasa. Nanti suatu saat saya akan juga membahas bagaimana Yusuf ini adalah contoh. Bagaimana menderita ketidakadilan seperti Yusuf. Mungkin di antara karakter-karakter di Alkitab, selain Ayub, mungkin Yusuf lah yang menderita paling banyak ketidakadilan. Tidak ada salahnya apa-apa, tetapi begitu banyak penderitaan yang harus ia terima, namun juga sikap yang ditunjukkan oleh Yusuf begitu luar biasa. Tapi sekali lagi, itu untuk khotbah yang lain kali. Kali ini kita lagi mau berfokus tentang bagaimana Yusuf menghadapi godaan. Dan karena ini adalah satu hal yang hari ini kita alami juga, yang kita hadapi, maka saya pikir adalah sangat instruktif bagi kita untuk melihat apa yang Yusuf lakukan, belajar dari perikop yang Tuhan tuliskan bagi kita ini. Pertama-tama kita akan melihat dulu sifat dari godaan. Ini yang dihadapi oleh Yusuf. Nah, kenapa kita harus belajar tentang godaan atau tentang sifat dari godaan? Karena ini adalah suatu ujian. Anda pernah dengar itu yang apa? Yang teriak-teriak, sabar, sabar, ini ujian gitu. Pernah dengar? Yang di kondangan lalu kemudian ada marah-marah gitu, kobrak-abrik segala macam, terus yang MC-nya itu sabar, sabar, ini ujian gitu. Nah, pernah dengar nggak itu? Kenapa dia bilang ini ujian? Kenapa dalam dakwah mereka ya, berkata bahwa oh ini ujian? Kalau ada bulan tertentu mereka harus puasa. Ya. Kenapa itu merupakan ujian? Kenapa semuanya ujian? Nah, saya kasih tahu. Karena kalau otak kita mempersepsi sesuatu sebagai ujian, kita langsung awas-awas dan kita langsung siap-siap dan kita mau melewati ujian itu dengan baik. Kita mau mendapat nilai bagus. Ya kan? Kalau kita tahu ini ujian, kita akan berusaha semaksimal mungkin. Kalau kita tahu ini ujian, maka kita akan waspada. Oh, kalau begitu ada jawaban yang benar. Dibandingkan kalau kita tidak tahu bahwa ini adalah ujian. Maka kita asal-asalan saja. Kita tidak tahu bahwa ini dinilai. Tapi kalau kita tahu ini ujian, berarti ada guru yang ngasih soal ini. Dan biasanya kita percaya bahwa gurunya punya jawabannya atau bikin soal yang ada jawabannya. Ya. Karena kalau soal nggak ada jawabannya namanya apa? Salah soal. Ya kan? Wah, senang banget tuh murid-murid kalau salah soal. Tapi kalau di dunia ini, saudara, Tuhan tidak pernah salah soal. Jadi kalau ada ujian, berarti ada jawabannya, ada jalan keluarnya. Yang harus kita lakukan adalah mengenal ujian itu, supaya kita bisa mengatasi, menjawab soalnya dengan benar. Oke? Nomor 1, sifat dari godaan ini, yaitu godaan yang dialami Yusuf dan yang kita alami, itu datang dalam situasi sedang enak. Dalam situasi damai, katakanlah. Dalam situasi sudah mulai menanjak atau bahkan sukses. Dan ada ujian yang datang di masa kita susah. Ya. Ada ujian yang datang ketika kita lagi membutuhkan, mungkin godaan untuk mencuri, mungkin godaan untuk berbuat curang, dan lain sebagainya. Tetapi jangan berpikir bahwa godaan hanya datang pada saat kita lagi kepepet. Tidak. Godaan akan datang bahkan pada saat kita sedang luang, bahwa kita sedang santai, bahwa kita sedang
berpikir kita menang. Ada godaan yang datang pada saat susah, dan ada yang datang pada saat kita sedang tidak susah, sedang senang. Jadi, yang gawat itu adalah kalau kita berpikir bahwa lagi senang tidak akan ada godaan. Tidak akan ada ujian. Kalau susah, oh susah itulah ujian. Kalau lagi senang, lagi tidak ujian. Nah, padahal seringkali justru ujian itu datang pada saat kita sedang senang. Anda tahu pada Perang Dunia Kedua, waktu Amerika diserang oleh Jepang, itu yang diserang pertama kali adalah Kepulauan Hawaii. Di situ ada pelabuhan mereka, ada basis militer mereka. Namanya adalah Pearl Harbor. Pearl Harbor ini merupakan basis kekuatan militer Amerika di Pasifik yang sangat kuat. Dan Amerika selalu menganggap bahwa Pearl Harbor tidak mungkin diserang karena terlalu kuat. Siapapun yang menyerang Pearl Harbor itu sudah gila. Jepang, mana mungkin Jepang menyerang Pearl Harbor. Apalagi baru hari sebelumnya, duta besar Jepang meyakinkan Presiden Roosevelt, tidak, Jepang tidak akan perang dengan Amerika. Tidak, Jepang ini tidak akan mengganggu operasi Amerika di Pasifik, ya, supaya Amerika tetap netral saja. Baru sehari sesudah duta besar Jepang berkata demikian, Jepang melancarkan serangan mendadak, serangan fajar kepada Pearl Harbor. Bahkan pada saat si duta besar itu lagi ngomong sama Presiden Roosevelt, itu armadanya Jepang sedang dalam perjalanan. Tapi Amerika tidak menyadarinya. Makanya mereka kecolongan. Dan menurut dokumenter yang saya nonton, ternyata di laut itu sudah ada kapal yang melihat armadanya Jepang. Tapi mereka pikir ini apaan? Mereka tidak jelas dan hanya melaporkan seadanya saja. Oh, terlihat beberapa kapal Jepang, kapal perang Jepang sedang arahnya begini segala macam. Tetapi tidak ditanggapi secara serius oleh petinggi militer Angkatan Laut Amerika. Dan dianggap bahwa ini cuman sedang pergi ke arah kepulauan yang lain. Mereka sama sekali tidak memikirkan bahwa Jepang mungkin menyerang Pearl Harbor. Bahkan beberapa ratus mil dari Pearl Harbor itu, ada satu kapal selam Amerika yang sudah melihat datangnya armada Jepang itu. Bahkan sudah mengirim pesan radio supaya kapal-kapal Jepang itu menyatakan apa tujuan mereka sedekat itu dengan Pearl Harbor. Tetapi tidak digubris sampai kapal selam Amerika itu menembakkan torpedo. Jadi rupanya yang duluan menembak itu adalah Amerika. Tapi ini sebenarnya ya sah-sah saja ya, karena kapal Jepang waktu itu tidak menggubris sehingga dikira mau menyerang. Apa yang terjadi? Kapal selam Amerika itu akhirnya ditenggelamkan dan beritanya tidak pernah sampai. Sehingga akhirnya armada Jepang itu lolos dan tanpa ketahuan melancarkan serangan udara secara mendadak. Jadi, ketika kita berpikir bahwa sedang tidak ada ujian, disitulah ada ujian. Justru ujiannya, bagian dari ujian adalah selalu mengharapkan kapan ujian berikutnya. Apakah ini sekarang lagi diuji apa enggak? Ini sekarang ini lagi ujian apa enggak? Di kelas Yunani saya, sebenarnya sudah bertahun-tahun, sejak dari zamannya Pak Sohento mengajar Yunani, Pak Steven, dan kemudian sekarang saya, itu selalu ada yang namanya kuis mendadak. Mahasiswa paling senang kuis mendadak. Ya. Tiba-tiba keluarkan selembar kertas. Gitu kan. Wah, langsung ketawa-ketawa, senyum-senyum. Makanya itu saya tahu mereka senang. Karena mereka langsung ketawa-ketawa. Artinya senang.
Kalau mereka, aduh mukanya begini, saya tahu mereka nggak senang. Tapi setiap kali saya bilang, keluarkan selembar kertas, semuanya tuh langsung lihat-lihat senyum-senyum. Berarti senang. Artinya mereka sudah siap, sudah belajar, dan sudah mengantisipasi, nanti Pak Andrew pasti kasih kuis mendadak. Kalau sudah diantisipasi, masih mendadak lagi atau tidak? Enggak kan? Karena sudah diantisipasi. Jadi kalau kita bisa mengantisipasi bahwa mungkin saat ini saya sedang diuji, kita akan lebih awas dan lebih waspada. Yang kedua, bisikan iblis. Bisikan iblis atau godaan. Bisikan dari si penggoda itu adalah tidak ada yang bakal tahu. Tidak ada yang bakal tahu. Si istri Potifar ini pasti dia bisa kemana saja kan? Dia bebas pergi kemana saja. Dan dia bisa mencari lokasi, waktu di mana dia dan Yusuf berdua saja. Dan dia bisa bilang tenang saja. Saya nyonya di rumah ini. Kita aman. Nggak akan ada yang tahu. Tidak akan ada yang tahu. Tetapi saudara, Anda bisa tahu bahwa ini adalah bohong. Ya. Tahu dari mana? Tahu dari semua kisah-kisah, baik nyata maupun fiksi, di televisi maupun surat kabar, bahwa semua perselingkuhan ujung-ujungnya akan terungkap. Sambo. Tanpa menyebutkan nama, mungkin saya perlu batuk lagi. Semua yang namanya main-main api, pasti akan terbakar. Itu kata Salomo. Tidak ada orang yang bisa menyimpan itu api di dalam gelumbung baju dan tidak terbakar katanya. Pintar juga si Salomo ini. Ya. Walaupun dia tidak melakukan apa yang dia sendiri khotbahkan pada waktu itu. Dia sendiri main api. Apinya sampai 700. Nggak tahu bajunya berapa besar, sehingga dia mau simpan 700 api. Berarti 999 apinya, bukan 700. Apinya 999. Dia mau simpan semuanya di dalam bajunya. Tidak heran kalau dia akhirnya terbakar. Jadi, itu adalah suatu kebohongan. Tidak akan ada yang tahu. Tidak mungkin. Minimal sudah 2 orang yang tahu kan? Ada kata pepatah. Kalau itu diketahui oleh 1 orang, itu namanya rahasia. Kalau 2 orang yang tahu, itu namanya rahasia umum. Ya. Kalau 3 orang yang tahu, itu namanya sudah bukan rahasia lagi. Ya. Intinya, kalau seseorang mau menjaga rahasia, tidak boleh ada yang tahu. Tapi kalau misalnya berdua yang tahu, ini saja sudah bukan rahasia lagi. Apalagi zaman sekarang, di mana tembok punya telinga, ya, dan pintu punya jendela punya mata, tidak ada apapun yang tersembunyi. Jadi tidak mungkin tidak ada yang tahu. Minimal mereka tahu, minimal dia sendiri tahu, dan yang pasti Tuhan tahu. Ada lagu sekolah minggu, mata Tuhan melihat. Itu seharusnya membuat anak-anak sekolah minggu celingak-celinguk gitu kan. Mata Tuhan melihat. Mana mata Tuhan? Dia mau melakukan sesuatu, mata Tuhan melihat. Di mana mata Tuhan? Seandainya rasa takut ini kita jaga sampai kita dewasa. Seandainya kita takut kepada Tuhan sampai kita dewasa. Ada banyak bisikan, saudara. Bisikan lain apa? Misalnya, sekali saja. Sekali saja nggak apa-apa. Tapi benar atau tidak? Sekali saja tidak apa-apa. Mungkin itu juga yang dipikir oleh Hawa. Ya kan, 1 buah saja. 1 nggak apa-apa. Jangan makan, tapi sekali saja nggak apa-apa. Mungkin itu yang dipikir. Daud mungkin berpikir demikian. Atau apa? Siapa lagi? Ini adalah kebohongan iblis. Berkata bahwa cukup 1 kali saja. Kamu coba saja. Kamu belum pernah ya? Cobalah. Rasakan. Tes.
cari tahu, perluas wawasan kamu, dan lain sebagainya. Tetapi ini adalah tipuan. Karena satu saja sudah cukup untuk menghancurkan seseorang. Awas, ini ujian. Kemudian yang ketiga, yang kita baca, ternyata godaan ini datang setiap hari. Wow, datangnya setiap hari. Ternyata sesudah ditolak, besoknya digoda lagi. Ditolak, besoknya digoda lagi. Ditolak, digoda lagi. Ditolak, digoda lagi. Dan itu katanya dari hari ke hari. Rupanya ujiannya tidak pernah lulus. Ya, sebenarnya sih lulus, tetapi diuji terus, diuji lagi, dan diuji lagi. Loh, kenapa ujian ini datangnya setiap hari? Ada suatu pemikiran yang salah, bahwa kita perlu menang. Kita bisa menang atas godaan. Satu kali itu sudah menang. Ya. Menang lawan godaan. Ya. Mungkin hari ini kamu menang, mungkin jam ini kamu menang, atau mungkin menit ini kamu menang. Tetapi masih ada jam berikutnya, masih ada esok hari. Dan ujian itu akan datang lagi. Dan kita harus menang lagi. Iblis tidak akan mengaku kalah dan diam begitu saja. Tidak akan. Tuhan Yesus saja waktu dia dicobai di padang gurun selama 40 hari dan 40 malam itu. Lalu kemudian Yesus merasa lapar, datanglah iblis, lalu memberikan 3 ujian kepada Tuhan Yesus. 3-tiganya Tuhan Yesus jawab dengan firman Tuhan. Ya. Ini manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan, dari firman yang keluar dari mulut Allah. Jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Kepada Dia sajalah engkau harus menyembah. Engkau harus berbakti. Lalu kemudian, katanya di dalam Lukas pasal 4 ayat 13 itu, iblis mundur dan menunggu waktu yang baik. Ini terhadap Yesus. Terhadap Sang Maha Kudus yang tidak bisa, tidak mungkin berdosa, iblis saja masih mencoba. Lalu ketika gagal, dia mundur dan menunggu waktu yang baik. Kapan waktu yang baik? Mungkin istri Potifar menganggap besok adalah waktu yang baik. Ada kesempatan lagi besok. Mungkin besoknya lagi ada kesempatan lagi. Pokoknya setiap ada kesempatan untuk menggoda, iblis akan menggoda kita. Sekali lagi, ujiannya ini berlangsung terus. Kita walaupun menang satu kali, kita harus menang setiap hari. Ini adalah suatu perjuangan yang kita lakukan setiap hari. Dan harus kita menangi berkali-kali. Di dalam boxing saja, tinju. Sekalipun si petinju berhasil memukul lawannya dan terjatuh. Tetapi selama lawannya itu masih bangun lagi. Itu masih fight lagi. Fighting terus. Kita pukul jatuhkan, bangun lagi. Sampai rondenya selesai, saudara. Sampai ronde yang terakhir, kita masih harus bertarung. Jadi, hati-hati karena godaan ini akan datang setiap hari. Apakah kita siap? Apakah kita mempersiapkan diri pada pagi hari? Kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Karena pada hari ini kita akan menghadapi pertarungan lagi. Akan ada godaan dan ujian lagi. Saya butuh kekuatan. Saya perlu minta kekuatan dari Tuhan lagi hari ini. Sekalipun kemarin saya sudah berdoa. Kemarin saya sudah menang. Tetapi hari ini saya akan diuji lagi. Oleh sebab itu saya perlu berdoa lagi. Perlu meminta lagi kepada Tuhan. Yang keempat, godaannya itu, atau si penggoda ini, dia menangkap. Tangkap, waduh. Dan kelihatannya, seolah tidak kasih pilihan. Ditangkap nih, istri Potifar menangkap Yusuf. Dan seolah memaksa, tidak ada pilihan. Mungkin mudah sekali bagi Yusuf untuk menyerah dan berkata, saya sudah tertangkap, tidak ada pilihan. Ya sudah deh. Karena tanggung, ya sudah nikmati saja. Mungkin mudah bagi Yusuf untuk berkata demikian. Tetapi saudara, walaupun godaan menangkap,
Tetapi kita masih mempunyai pilihan. Kita masih memegang kendali atas sikap kita, kata-kata kita, dan pikiran kita. Jadi, walaupun kadang terlihat sulit, ya, seperti Yusuf, dia dihadapkan pada pilihan yang sulit. Dia sudah ditangkap. Kita tetap harus membuat suatu pilihan yang tepat. Sesulit-sulit apapun soal ujian itu, pasti ada jawaban yang benar. Kalau kita cap-cip-cup, A, B, C, D, E, berarti kita hitung kancing, ya kan? Cara hitung kancing Indonesia gimana? Cap-cip-cup, kelabang kuncup. Terus apa? Saya lupa. Karena saya dari dulu nggak pernah, tidak pernah menghitung kancing untuk menjawab ujian. Jadi saya tidak tahu kelanjutan dari kelabang kuncup itu. Tetapi, yang saya tahu adalah kalau asal-asalan, kemungkinan besar salah. Kalau kita asal-asalan, nggak tahu lah, pilih saja. Pilih saja A, B, C, D, E. Nanti minimal juga dapat nilai 20 lah gitu kan. Ternyata kemungkinan besar dapat nilai lebih rendah daripada 20. Kenapa bisa begitu? Ya, ternyata pilihan yang sulit itu tidak mudah sama sekali. Jadi, apakah ada pilihan lain buat Yusuf? Jawabannya iya. Walaupun dia sudah ditangkap, dia tetap punya pilihan. Jadi, Yusuf pilihannya adalah dia langsung meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. 100 buat Yusuf. Ini adalah pilihan yang tepat. Di antara pilihan-pilihan yang sulit itu, dan mungkin Anda pernah ya, PPKN atau apa, jawabannya kok mirip semua. Ya kan? Ini gurunya, ini pasti pusing waktu bikin soal, disuruh harus ada 4, harus ada 5 pilihan. Tapi pilihan yang benar kan gampang. Semua orang juga tahu. Jadi akhirnya dia bikin pilihan yang 4 yang lainnya itu agak mirip-mirip. Mirip-mirip. Supaya ada pilihan yang 4 yang lain. Saudara, pilihan bagi Yusuf ini ternyata tidak sesulit itu. Pilihan yang benar itu terang benderang. Semua pilihan yang lain adalah tetap di dalam rumah, tetap di dalam pelukan Potifar, tetap di dalam bajunya itu, dan lain sebagainya. Semua pilihan yang lain itu gampang diidentifikasi. Ini pasti salah, ini pasti salah, ini pasti salah. Tinggalkan baju, lalu lari keluar. Ini udah pasti pilihan yang benar. Ya kan? Semua murid PPKN tahu pilih yang benar aja, pilih yang paling bagus, pilih yang tahulah jawabannya kayak gitu. Ya, nggak usah belajar. Tetapi pada kenyataannya, walaupun dalam kehidupan kita tahu jawaban yang benar, tetapi kenapa sulit sekali untuk memilih jawaban yang benar? Kenapa sulit sekali? Karena sebenarnya yang sulit adalah konsekuensinya. Yang sulit adalah konsekuensinya. Dan ini yang kelima. Kadang apapun yang kita pilih, ada konsekuensi negatifnya. Apapun yang kita pilih, ada konsekuensi negatifnya. Ini sekarang udah ditangkap sama istri Potifar. Dia mau pilih apapun, pasti susah. Ini udah pasti, gawat, udah celaka nih. Udah ketangkap nih. Istilahnya begitu. Apapun yang Yusuf pilih, ini sudah pasti ada akibat negatifnya. Misalnya, kalau dia pilih untuk bersama-sama dengan istri Potifar, oke kalau gitu ya udahlah, saya ikuti aja apa maunya istri nyonya ini. Gimana? Apakah ini pilihan yang tanda kutip enak? Tidak. Ya. Justru ini adalah jalan menuju maut. Anda buka di dalam Amsal pasal 2, ada nasihat terhadap perzinahan. Pasal 4, pasal 7. Di situ ya, ada wanita jalang yang berseru-seru di tepi jalan. Yang memanggil-manggil,
katanya. Lalu ada teruna. Teruna itu adalah orang muda, laki-laki. Ya. Ada seorang laki-laki muda, katanya lewat, lalu kemudian dipanggil-panggil dan dibujuk-bujuk dengan kata-kata yang manis. Katanya dari bibirnya itu keluar madu. Lalu tiba-tiba, si teruna itu menjadi seperti lembu yang dicucuk hidungnya. Tiba-tiba jadi bodoh. Kok bisa begitu? Kenapa tiba-tiba jadi bodoh? Dulu, ini zaman Gembala Stephen, saya masih muda. Sekarang sudah menjadi tua. Dulu waktu kami masih muda, ada Gembala Arifan, kemudian Johan, Juanto, ya. Itu sering ada ledekan-ledekan, kalau misalnya lagi naksir, lagi jatuh cinta, itu IQ-nya turun 30 poin. Wah, kok bisa begitu? Ya. Wah, ini IQ-nya nih drop nih, 30 nih. Karena biasanya orang yang dikuasai oleh entah itu hawa nafsu atau emosi, tidak lagi berpikir dengan jernih dan tidak lagi membuat pilihan-pilihan yang rasional. Demikian juga teruna yang muda ini. Katanya dia seperti lembu yang dicucuk kemudian digiring. Tetapi tanpa dia ketahui bahwa itu digiring ke pembantaian. Digiring ke pembantaian. Oh, kalau Yusuf sampai tiba-tiba jadi bodoh, lalu kemudian dicucuk hidungnya oleh istri Potifar, habislah dia. Mungkin satu kali itu dia menikmati dosa. Tetapi apa yang terjadi? Suatu saat, istri Potifar mungkin akan bosan dengan dia. Mungkin istri Potifar akan meminta yang lebih berani lagi. Mungkin istri Potifar akan semakin sering, akan semakin tidak hati-hati, dan lain sebagainya. Atau mungkin istri Potifar akan menjebak Yusuf. Pokoknya sekali Yusuf tercucuk hidungnya, tertangkap oleh istri Potifar ini, habislah dia. Habislah dia. Jadi, itu alternatif kalau dia pilih itu. Tapi alternatifnya apa? Kalau seandainya Yusuf menolak, ada alternatif, ada konsekuensi tidak? Ada. Ya. Pertama kali diajak oleh istri Potifar, pasti, oh ini, jangankan dia langsung bilang apa? Marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tidak yang diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Dia khotbah langsung di situ. Pasti situasinya berubah menjadi canggung. Ya kan? Yang tadinya istri Potifar sudah berusaha untuk membuat situasi menjadi romantis mungkin. Berusaha membuat situasinya nyaman, tetapi langsung dikhotbahin begitu. Wah, ini situasinya berubah langsung. Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi di sini? Mungkin si istri Potifar gimana ya? Nanti mungkin ada yang merasa ntar nyonya saya jadi malu. Nanti nyonya saya jadi marah sama saya. Begitu perasaan kita. Dan pasti ada konsekuensi yang negatif ketika kita menolak godaan dan kita melawan. Kadang-kadang apapun yang kita pilih akan ada konsekuensi negatif. Tetapi yang membuat perbedaan di sini adalah konsekuensi rohaninya. Nah, ini yang beda. Kalau Yusuf membuat keputusan yang salah, konsekuensi rohaninya itu sangat negatif, parah sekali, fatal mungkin. Tetapi kalau dia membuat keputusan yang tepat, maka konsekuensi rohaninya positif. Maka dia telah menang. Tentu masih ada pertarungan lagi, tetapi untuk saat itu dia menang. Dan dia menyelamatkan nyawanya. Menyelamatkan nyawanya. Jadi, antara mati dengan hidup, menyelamatkan nyawanya, antara binasa dengan tetap hidup, ini perbedaan langit dan bumi. Bagaimana bisa dikatakan ini sama saja? Tidak. Secara rohani, perbedaan konsekuensinya sangat jelas. Oke, kita sudah melihat apa yang terjadi.
yaitu godaan, dan kita melihat sifat-sifatnya. Sekarang apa yang harus dilakukan? Nah, sini kita harus melihat dan mencontoh apa yang Yusuf lakukan. Yang harus dilakukan, nomor satu adalah mengatakan tidak. Katakan tidak. Nah, ini bukan cuma kepada narkoba. Memang ada iklannya. Ya. Ada iklan narkoba, no. Gitu, kan. Nggak tahu iklan dari tahun berapa itu. Pokoknya ada itu, katakan tidak untuk narkoba. Yang jelas, selalu ada pilihan untuk berkata tidak. Dan ini biasanya, banyak orang itu sulit mengatakan tidak. Sulit mengatakan tidak. Kalau diajak oleh teman, ada rasa tidak enak. Ya. Kalau diajak berkali-kali, tidak enaknya lebih banyak lagi. Kadang-kadang takut menyinggung orang lain, takut menyinggung perasaan. Kadang-kadang ada perusahaan yang kalau yang bikin acara perusahaan itu ada ajak minum-minum, ada acara party dan lain sebagainya. Dan manusia bisa sungkan kepada bos, sungkan kepada keluarga mungkin, sungkan kepada teman-teman, dan lain sebagainya. Tetapi rasa sungkan ini, kita heran. Dia bisa sungkan kepada manusia. Tetapi bagaimana terhadap Allah? Harusnya, kalau dia sungkan, lebih besar sungkannya terhadap Allah. Dan ini hal yang kedua. Yang Yusuf lakukan adalah, dia mengingatkan dirinya sendiri, bahwa ini adalah dosa, ini adalah kejahatan yang besar terhadap Allah. Dia langsung ingat bahwa, yang harus saya sungkani, yang harus saya takuti, itu bukan hanya tuan saya, nyonya saya. Lebih daripada itu, saya harus takut kepada Tuhan saya. Jadi Yusuf, dia sungkan. Dia lebih sungkan kepada Allah. Dan dia bukan hanya mengingatkan itu kepada dirinya sendiri. Dia bahkan sampai mengingatkannya kepada si istri Potifar ini. Jadi, dia bukan hanya mengingatkan dirinya sendiri, tapi dia sampai kasih tahu orang lain. Saya jadi ingat, waktu masa-masa saya di kedokteran, kalau lagi masa ujian, mid test atau final test, saya tidak punya pilihan kecuali belajar sendiri. Karena teman-teman saya yang lain, itu mempersiapkan ujian adalah mempersiapkan metode mencontek. Jadi mereka, ini ada ujian yang masuk ke dalam satu laboratorium, masing-masing tempat duduk ada satu mikroskop, lalu kemudian 30 detik akan bunyi teng. Kalau bunyi teng, maka kamu harus bangun dan kemudian geser tempat duduk ke mikroskop berikutnya. Terus kamu yang lihat gitu, kemudian isi jawabannya. Teng lagi, kemudian akan pindah lagi. Jadi namanya ujian teng-teng, ujian teng-teng. Ujian teng-teng ini lumayan ditakuti, ya. Karena 30 detik, bayangkan, 30 detik teng, dan kamu harus langsung pindah soal. Jadi, teman-teman saya itu, mereka sudah menyiapkan metode untuk mencontek. Itu, by the way, semua HP itu disita. Ya. Nanti kalau sudah selesai, sudah keluar, baru kemudian dikasih. Itu pun, sesudah selesai satu kelompok, ada 3 kelompok, kelompok pertama selesai, masuk kelompok kedua, kelompok yang pertama ini masih di karantina. Tidak boleh dilepaskan ke berkeliaran liar gitu. Ya, nanti akan kasih tahu soalnya ke kelompok 3. Gitu. Jadi yang kelompok 1 duluan, kemudian kelompok 2, kelompok 1 di karantina. Tidak boleh pegang handphone. Tapi teman-teman saya, ini saya nggak akan ngajarin gimana persis metodenya. Masih menemukan cara untuk mentransmisikan jawaban beberapa murid yang pintar, beberapa mahasiswa yang pintar ini kepada seluruh kelas. Saya deket-deket situ, dengerin apa yang mereka bicarakan. Wih, Pak Pendeta nggak boleh. Pak Pendeta nggak boleh di sini, katanya. Pak Pendeta, jangan mencontek. Saya bilang, ngapain mencontek? Dan akhirnya, saya terkenal setiap kali ujian, Pak Pendeta jangan dekat-dekat sini.
Kita lagi mau nyontek katanya. Jadi saya nggak bisa belajar sama-sama dengan mereka. Karena mereka belajarnya mau mencontek. Nah, saudara. Jadi, bukan saja kita harus teguh berpegang kepada prinsip kita. Tapi dengan berpegang teguh, orang-orang di sekeliling kita itu jadi terusik karena apa yang kita lakukan ini benar. Sehingga dibandingkan dengan mereka, mereka jadi tidak benar. Seandainya tidak ada Pak Pendeta di situ, maka di sini adalah semua sesama pecontek. Saya menjadi tenang. Jadi Pak Pendeta jangan dekat-dekat, gitu kan? Tapi sekali ada datang si Pak Pendeta, maka rasanya ini Pak Pendeta kita jadi semuanya pencontek, dia enggak. Nah, saudara, apakah kita menjadi bagian dari yang mencontek, yang ikut di dalam kesalahan orang lain, atau kita berkata tidak? Apakah kita sungkan kepada teman-teman kita lebih daripada kita sungkan kepada Allah? Dan ini bukan hanya di dalam area yang kecil-kecil. Sekali lagi, ini secara khusus adalah yang dihadapi oleh Yusuf, godaan secara seksual. Jadi kita harus sangat-sangat memperhatikan. Kita takut kepada siapa? Tuhan sudah menciptakan berbagai alat untuk nakut-nakutin manusia. Ya. Sudah dari zamannya Adam dan Hawa, Tuhan kasih peringatan ini, peringatan itu, segala macam. Tuhan bikin pohonnya ditaruh di tengah, kamu nggak sengaja gitu ya, lagi cari-cari makan gitu, salah petik buah yang ternyata terlarang. Enggak, ini pohon yang sudah di tengah, sudah dipisahkan, sudah dikhususkan, sudah dikasih lihat, ditunjukin nih yang di tengah, yang tidak boleh dimakan. Tuhan sudah kasih tahu pada hari kamu memakannya, kamu pasti mati. Peringatan demi peringatan sudah Tuhan kasih. Demikian juga dalam hal godaan seksual ini. Tuhan kasih peringatan demi peringatan demi peringatan. Banyak sekali. Misalnya, penyakit menular seksual. Ini peringatan. Ya, ini peringatan. Kita harus tahu bahwa bahaya yang sangat besar itu ada di luar sana. Jajan, hati-hati. Sorry, bukan hati-hati. Jajan, awas kena. Bukan hati-hati. Jajan, awas kena. Ada banyak sekali penyakit menular seksual yang tidak ada obatnya. Bukan cuma HIV, AIDS. Ya. Banyak yang tidak ada obatnya. Banyak yang akibatnya itu akan berkelanjutan, bertahun-tahun. Efeknya akan dirasakan oleh tubuh kita. Jangan sekali-sekali dicoba. Tuhan izinkan begitu banyak penyakit-penyakit yang mengerikan ini untuk memberikan peringatan bagi kita. Memang orang-orang yang jahatlah yang Tuhan hukum. Tetapi anak-anaknya pun Tuhan kasih lihat nih, kalau kamu nakal, jadi begini. Harus takut kepada Tuhan. Yang ketiga, Yusuf, dia lari. Dia menyelamatkan nyawanya. Sekali lagi, ini pilihan yang tepat, 100 poin buat Yusuf. Lari adalah pilihan yang tepat. Dan ini sama dengan yang diajarkan oleh Alkitab. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-22. Jauhilah nafsu orang muda. Anda boleh baca sendiri. Jauhilah nafsu orang muda. Tapi dalam bahasa Inggrisnya, flee youthful lust. Diterjemahkan secara harafiah adalah larilah dari nafsu orang muda. Larilah, flee, kaburlah. Kenapa? Alkitab menggunakan istilah yang begitu berwarna. Larilah, kaburlah. Seperti lagi mau ditangkap. Tetapi aku lari. Bukannya ada judul film apa tuh yang ini? Yang kau kejar aku, aku tangkap segala macam gitu. Film India gitu. Wah, kalau misalnya kejar-kejaran dan tangkap-tangkapan, bahaya saudara. Bahaya. Yang harus kita lakukan adalah lari, bukan mengejar dan bukan menangkap. Lari.
Di dalam Alkitab ada 3 hal minimal yang disuruh untuk lari. 1, lari dari penyembahan berhala. 2, lari dari cinta akan uang. Dan yang ketiga, lari dari nafsu orang muda. Di dalam 1 Korintus pasal 16, ada yang ke-18, katanya, larilah dari percabulan, jauhilah percabulan. Sekali lagi kata yang sama, larilah dari percabulan. Rupanya ini adalah sesuatu yang harus pakai jurus kaki 1000. Ya, atau tapak tanpa bayangan. Gitu ya. Jadi larinya saking kencangnya, sampai bayangannya pun tidak terlihat. Lari. Karena ini benar-benar mengejar dan mau menangkap kita. Dan seandainya kita larinya lamban, maka ini ketangkap. Bahaya, hati-hati. Yusuf dengan tepat menyadari bahwa dia harus lari. Satu-satunya jalan menyelamatkan nyawanya adalah lari. Coba kita lihat lagi dalam Amsal, pasal yang keempat. Nah ini bagus sekali. Amsal pasal yang keempat. Di ayat yang ke-14-nya, ini memang ada bilang tentang kejahatan. Ya, janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Ayat yang ke-15, ada saran, ada metode bagaimana untuk menjauhinya, yaitu 1, jauhilah jalan itu. 2, janganlah melaluinya. 3, menyimpanglah daripadanya. 4, jalanlah terus. Jadi di ayat ke-14, janganlah menempuh jalan orang fasik. Itu dalam bahasa Inggrisnya enter not. Enter not itu artinya jangan masuk. Do not enter. Ya, do not enter. Jangan masuk. Jadi ada jalan orang jahat, ada godaan, jangan masuk. Jangan masuk. Ada doa Bapa kami, bunyinya apa? Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Masih ingat? Masih hafal? Ya. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Seolah-olah itu adalah kerjaannya Tuhan. Kalau kita masuk ke dalam pencobaan itu kerjaannya Tuhan. Tuhan yang membawa saya. Oh, karena Tuhan sudah bawa saya, terpaksa saya masuk di dalamnya. Tidak, saudara. Pertama, ada jalan ini. Kita bisa melihatnya dari jauh. Perintahnya adalah jangan masuk. Terus, lalu katanya apa lagi? Ayat 15, jauhilah. Dalam bahasa Inggrisnya, avoid. Avoid itu artinya hindarilah. Menghindar. Ya. Waktu saya kecil, saya pernah main yang namanya dodgeball. Ada yang pernah main dodgeball? Itu anak-anak atau orang dewasa juga ya. Kita pegang bola, kemudian kita mesti lemparin, timpuk lawan. Kalau kena, maka dia out. Pernah main bola seperti itu? Ya. Jadi kalau kita ditimpuk, kita mesti menghindar. Gitu ya. Atau kita menangkap. Kalau bolanya kita tangkap, justru yang melempar, yang mati, yang out. Jadi, katanya disuruh menghindar. Sama seperti kita menghindari panah-panah api yang dilemparkan. Iblis akan melempari kita dengan berbagai macam godaan. Hindari. Terus, janganlah melaluinya. Bahasa Inggrisnya pass not by it. Jangan melewati jalan yang di sebelahnya. Jangan mengambil jalan di sampingnya. Ini ada godaan. Ah, nggak apa-apa. Saya nggak persis di jalan godaan itu kok. Saya cuma di sampingnya. Nggak apa-apa. Ini godaan saya di samping saya. Saya nggak akan masuk ke situ. Saya di sampingnya saja. Ini masih bahaya, saudara. Karena salah-salah sedikit, tahu-tahu ujung-ujungnya jangan-jangan sama. Atau salah-salah sedikit kita malah satu langkah saja sudah langsung masuk ke jalan godaan ini. Menurut Alkitab, bahkan di jalan yang di sebelahnya saja, jangan. Jangan mengambil jalan di sebelah dari jalan yang jahat ini. Terus, menyimpanglah daripadanya. Bahasa Inggrisnya adalah turn away, turn from it. Jadi artinya, kalau kita lihat, putar balik. Ya. Kalau ketemu, langsung putar balik. Wow, ini kita membayangkan gimana caranya kita ketemu godaan, terus kita putar balik. Gimana kalau misalnya kita lagi jalan, terus di depan itu ada perempuan cantik yang berpakaian dengan kurang tertutup begitu, lalu nggak jadi, gitu kan? Nggak jadi.
Lah, kita lagi mau pergi ke situ, tiba-tiba nggak jadi. Gimana caranya? Tetapi itulah yang dikatakan. Itulah yang dikatakan. Atau, katanya apa? Yang terakhir, jalanlah terus. Nah ini, ya, kalau memang kita harus pergi ke arah itu, tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita berbalik, maka katanya jalan terus. Bahasa Inggrisnya adalah pass away. Jalan terus. Ya, jalan terus. Jangan stop. Jangan singgah. Jangan dilirik kembali. Jangan melambat. Jalan terus. Saudara. Ini yang dilakukan oleh, ini nasihat dari Salomo. Bayangkan. Mungkin waktu Salomo menulis ini dia sudah tua. Dan dia mensintesis semua pengalaman-pengalaman dia. Dan dia dapatkan inilah, kalau ada godaan. Ini yang harus dilakukan. Dan yang terakhir, bagaimana kita menang? Yaitu kita harus menghindari situasi di mana kita sendirian dengan godaan itu. Menghindari situasi di mana kita sendirian dengan godaan itu. Sekali lagi, ada bisikan, tidak ada yang akan tahu. Godaan itu paling kuat ketika tidak ada orang lain di situ, di mana tidak ada yang melihat, dan tidak akan ada yang tahu. Disitulah godaan itu paling kuat. Oleh sebab itu, hindarilah situasi di mana kita bisa sendirian dengan godaan itu. Jadi, ini masih yang di Amsal pasal 4 ayat 14 dan 15 tadi. Hindari, lewat jalan terus, lari daripadanya, jangan masuk. Ini adalah cara kita menjaga diri kita. Nah, ketika kita gagal menghindar, disitulah godaan masuk. Ini yang terjadi kan pada Yusuf. Mungkin selama berhari-hari, dia berhasil menghindar. Ketika istri Potifar datang, dia bilang tidak, ditolak, lalu kemudian dia pergi. Justru pada hari itu, di dalam rumah tidak ada orang lain, cuman istri Potifar dengan Yusuf. Dan pada hari itulah Yusuf ditangkap. Nah, saya tidak tahu apakah ini kegagalan di pihak Yusuf, sehingga dia cuman sendirian dengan istri Potifar, atau ini merupakan jebakan istri Potifar. Bisa saja, sangat mungkin. Dia adalah nyonya, dia bisa saja menyuruh semua hamba pekerja yang lain, nah kalian jangan masuk rumah dulu. Ya, kalian di luar, atau disuruh kerja di mana di ladang. Nah, ini sudah jadwalnya Yusuf kerja di rumah. Bisa saja. Tetapi, yang jelas kita tahu bahwa kesempatan si istri Potifar datang ketika mereka hanya berdua saja. Seandainya kita mengambil pelajaran dari ini, dan kita menghindari situasi di mana kita sendirian dengan godaan, maka kita akan setidaknya memperpanjang dan tidak akan jatuh pada hari itu. Tentu besok masih harus berperang lagi. Tetapi besok kita bisa membuat keputusan yang benar lagi. Jadi melihat dari apa yang Yusuf lakukan, saya pikir semua godaan itu bisa kita kalahkan dengan metode yang dilakukan oleh Yusuf. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau yang menambahkan kepada kami hikmat di dalam menghadapi godaan. Engkau juga yang memberikan kami jalan keluar sehingga kami dapat menanggungnya. Dan apabila kami ada jatuh, Tuhan, maka kami menyesal, ampunilah kami. Dan tolong berikan kami kekuatan untuk bisa mengalahkan godaan itu di masa yang akan datang. Tuhan, biarlah Yusuf menjadi contoh bagi kami, sehingga kami bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu, dengan lurus, dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.